Itu kan dukun-dukun itu adalah perantaraan Tuhan. Nggak ada dukun-dukun perantaraan Tuhan. Itu spiritisme, percaya kepada roh-roh orang mati. Iman kita tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu, tegur dia, katakan untuk jangan seperti itu. Karena Allah kita hidup, tidak ada yang melebihi Kristus. Iya Kak. Makasih Kak. Oke, berkati, bye-bye. Iya, makasih Kak. Oke, bentar ya. Banyak sekali yang mau naik ini. Sabar ya teman-teman. Bingung saya mau naikin yang mana ini. Ya ampun, banyak kali. Asal aku naik ya. Yang paling atasnya. Ya, silakan Andreas atau Momski dulu. Ya, Momski dulu, Momski. Momski dulu ya, silakan Momski. Halo? Udah turun dia. Andreas aja, silakan. Ya, gini Elia. Mau tanya dan minta penjelasan ayat pendukung ya. Begini kan, Yesus itu kan bukan Bapa. Betul. Iya, saya juga Tritunggal. Yang mau tanya, itu di surga Yesus atau Bapa atau dua-duanya? Ya, di surga itu Yesus atau Bapa atau dua-duanya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu ya. Bentar ya Pak ya, saya buka kitab saya. Di Wahyu. Ya. Bentar ya, saya buka dulu. Jadi nah, nih, dengar ya. Di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dikatakan begini. Jadi pertanyaan boleh di-mute dulu ya, di-mute dulu. Oke. Jadi katakan begini, jadi di surga itu siapa? Yesus. Bentar ya. Masuk tadi abu-abu. Oke. Wahyu 19 ya. Ayat 11 sampai 16 dikatakan begini. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi dan ia akan memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan telah berlalu. Mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka.
menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadikan Allahnya dan ia menjadi anakku. Di sini dengan jelas Kristus berkata bahwa dia sendiri yang bertahta di sana. Jadi kita akan melihat Kristus itu. Kolose 1 ayat 15 dikatakan Yesus itu adalah pernyataan Bapa. Jadi ketika nanti kita di surga Pak, kita tidak akan melihat Bapa. Karena Yesus berkata, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tetapi anak tunggal Allah dialah yang menyatakannya. Jadi kita nanti di surga tidak akan melihat Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus yang adalah pernyataan Bapa itu. Makanya dikatakan di langit dan bumi yang baru, ya, bahwa tidak ada lagi matahari. Karena cahaya Allah lah yang akan menyinari semuanya. Jadi kita akan diperintah dan kita memerintah bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru dan kota kudus Yerusalem baru. Kita akan melihat Kristus dengan kemuliaannya, tapi kita tidak akan melihat Bapa. Jadi di dalam tahtanya itu, kita hanya melihat Kristus, kita tidak melihat Bapa. Yang kita lihat itu adalah cahaya kemuliaan Bapa. Karena Bapa itu adalah terang yang tak terhampiri, terang dari segala terang. Dia adalah roh yang transenden. Karena memang itu adalah hakikatnya, maka dia mengutus firman-Nya menjadi manusia dan kita mengenal dia di dalam kemanusiaan Kristus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang mengaku percaya kepada Bapa tetapi menolak Yesus, itu tidak Bapa. Itu Allah-Allah lain. Karena Allah Bapa itu tidak pernah menyatakan dirinya selain daripada Kristus. Maka di perjanjian lama dia menampakkan diri dalam rupa-rupa teofani atau yang sering disebut dengan Kristofani. Jadi di tahta itu kita hanya melihat satu manusia Yesus Kristus. Dia adalah pernyataan Bapa. Kita tidak akan melihat Bapa. Gitu. Iya, makasih penjelasannya. Memang pernah saya berkata begitu sama teman, terus dia langsung bilang, wah wanes. Karena nggak ada ayat pendukung kan. Ini makasih. Oh jelas, tadi itu Wahyu 21 itu jelas. Nah ini yang, iya karena saya pernah bilang Yesus lah. Tapi karena ada pendukung, oh berarti karena wanes, kamu wanes. Maksud karena kita kan pernah baca ayat, karena tidak ada satupun orang yang akan melihat Allah kan. Jadi betul. Ya memang apa-apa yang kita tafsir selama ini, berarti makasih Elia sudah teguhkan ini yang selama ini kita cari tuh ayat pendukung, ternyata sudah dapat. Makasih Elia, Tuhan berkati. Iya. Oneness atau Tritunggal itu tidak berbicara penampakan Allah, Pak. Itu berbicara seperti apa Allah yang satu itu. Iya. Jadi kalau orang mengecap kita dengan sebutan oneness dan lain-lain hanya karena ucapan itu, justru itu Alkitabiah. Kita tidak bisa melihat roh. Bapa itu roh. Makanya ketika Filipus berkata, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Kolose 1 ayat 15, dia adalah pernyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Iya. Ya, dan kitab Wahyu mengkonfirmasi kebenaran itu. Saya cuma ingin bertanya, menurut Kak, bagaimana pandangan Kak mengenai suatu nazar yang disampaikan kepada Tuhan untuk kita lakukan, namun kadang kita sebagai manusia itu kan jatuh bangun dalam dosa. Nah kadang kita masih lalai atau kadang kita tidak melakukan apa yang sudah kita nazarkan.
Nah, apakah Tuhan masih mampu memberikan kita kasih, ataupun Dia hanya sudah tidak lagi memberikan kasih, melainkan sudah semacam memberikan murka? Karena kita sebagai manusia sering jatuh bangun dalam dosa. Nah, menurut Kak itu bagaimana jika kita masih lalai dalam menjalankan nazar kita? Oke. Kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat 1 ya. Bilangan 6. Itu sebenarnya tergantung pada nazarnya ya. Oke. Nih, dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka ia harus menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman keras, tidak meminum cuka dari anggur atau dari minuman keras, tidak meminum minuman yang dibuat dari buah anggur, dan tidak memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang dikeringkan. Selama kenajirannya janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur, dari bijinya sampai kulitnya. Selama waktu najarnya sebagai orang najir, janganlah pisau cukur menyentuh kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ia harus tetap kudus dan membiarkan rambut kepalanya tumbuh panjang. Nah, sebenarnya bernajar atau tidak bernajar itu tidak diperintahkan dalam kekristenan. Tapi kalau kita bernajar, kita harus menggenapinya. Kita harus melaksanakannya. Itu jadi tergantung sama nazarmu. Karena yang saya lihat, kamu tadi katakan kita jatuh bangun. Mungkin kamu bernajar kepada Tuhan untuk tidak melakukan suatu dosa, tapi kamu jatuh bangun lagi. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Jikalau kita mengaku dosa di hadapannya, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Dia tahu hatimu. Dia tahu apakah hatimu adalah hati yang mempermainkan Allah. Karena jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi apakah kita sedang mempermainkan Allah atau tidak? Jatuh bangun di dalam dosa itu adalah proses di dalam bertumbuh. Tapi jatuh bangun dalam dosa itu tergantung. Kamu memang melakukannya jatuh bangun di dalam dosa itu, meskipun sudah kamu najarkan, apakah memang kamu merasa bahwa oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Toh juga sudah diampuni. Nah, itu Tuhan tidak akan respect dengan orang seperti itu. Tapi kalau kamu memang setiap jatuh di dalam dosa, kamu memang benar-benar memutuskan untuk berubah di hadapan Allah, kamu akan memiliki progres yang baik. Meskipun dalam proses itu kamu juga bisa akan jatuh juga gitu loh. Jadi kamu harus bedakan nazar di dalam kamu berjanji kepada Tuhan untuk tidak jatuh lagi dalam dosa, sama nazar yang memang khusus. Misalnya seperti saya sudah menajarkan diri saya bagi pelayanan Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan izinkan atau tidak, tapi saya menjalankan sekarang ini adalah sebagai proses saya untuk menggenapi nazar saya. Nah, maka saya harus melakukan ini. Yang saya lakukan ini membayar utang saya kepada Tuhan, karena saya sudah menajarkan diri saya bagi Tuhan. Itu nggak boleh lalu, gitu loh. Tapi kecuali saya mengatakan, Tuhan janji saya nggak akan bohong lagi minggu depan, tapi saya berbohong lagi minggu depan, itu bukan najar namanya. Ya meskipun saya menajarkan kepada Tuhan, Tuhan saya berjanji, saya bernajar bahwa saya. Wah, itu adalah tentang bagaimana kamu berjanji sama Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Tapi ketika kamu jatuh, bukan berarti Tuhan tidak ampuni. Tuhan akan ampuni itu, tapi tergantung dari hatimu. Kamu jatuh ke sana, kamu jatuh ke dalam dosa itu lagi. Karena apa? Apakah karena memang kamu merasa bahwa, oh ya sudahlah, Tuhan mengampuni kok, nggak apa-apalah gitu. Atau mungkin dengan alasan-alasan lain. Gitu. Yang paling penting kalau kamu datang kepada Dia, kamu meminta pengampunan, Ia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni. Tidak ada orang superhero. Kamu katakan, Tuhan, saya berjanji, saya tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Saya nggak akan lagi berbohong. Sampai kamu mati, kamu nggak pernah berbohong. Itu nggak pernah terjadi. Tapi proses itu yang mendewasakan kamu. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Ketika dia semakin lama mengetahui Tuhan, dia semakin merasa bahwa dia semakin berdosa. Semakin banyak pengetahuan dan pengenalannya akan Allah, semakin sadar pula dia betapa berdosanya dia. Tapi apakah Rasul Paulus semakin lama semakin jahat? Bukan, dia semakin baik. Tetapi dia semakin sadar bahwa dia manusia berdosa. Akan pengetahuan tentang Tuhan. Itulah yang mempertobatkan
dia semangat aja. Dia setia. Kalau kamu najar kamu tentang dosamu itu, kamu harus berprogres sampai pada akhirnya kamu mengatakan I win, kamu menang. Gitu. Kecuali najar-najar khusus ya. Kalau kamu bilang, Pak Tuhan, nanti kalau saya sudah bergaji 50 juta, saya kasih 15 juta ke gereja, itu harus. Gak boleh enggak? Itu najar khusus namanya. Ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Kak, masih boleh mau tanya satu lagi? Ya, silakan. Ini bertanya cuma mengenai persembahan. Bagaimana pandangan Kak mengenai sekarang yang saya lihat saat ini, di mana gereja hanya berfokus pada uang saja, bukan pemberian diri dari manusia? Karena kebanyakan yang saya lihat gereja-gereja sekarang seringkali bisa dikatakan memaksa untuk memberikan persembahan bulanan tetap keluarga. Nah, bagaimana pandangan Kak mengenai hal itu? Oke, ya. Jadi bagaimana pandangan kita tentang gereja yang memaksa orang untuk memberi persembahan? Ya. Sebenarnya pemaksaan itu tidak boleh terjadi. Karena persembahan itu kita berikan, persembahan itu kan artinya yang terbaik. Kita berikan yang terbaik kepada Allah. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik dengan alasan paksaan, itu tidak baik ya. Nah, tentang bagaimana gereja itu memaksa, mungkin gereja itu punya dogma atau punya pemahaman yang berbeda. Mungkin gereja itu masih memberlakukan persepuluhan dan lain-lain. Ada juga memang gereja-gereja yang teorinya itu adalah prosperity atau teologi kemakmuran, yang mengatakan semakin banyak kamu memberi, maka Tuhan akan semakin memperkaya kamu. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Karena ketika kita memberikan persembahan kepada Allah, itu adalah ungkapan syukur kita kepada Dia. Kita mengembalikan hak miliknya sebagai tanda bahwa kita bersyukur kita disertai oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 Korintus 9 ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau ada orang karena dipaksa memberi, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi meskipun gereja memaksa dia untuk memberi dan dia memberi atas dasar paksaan itu, lebih baik bagi dia untuk jangan memberi, karena dia memberi dengan duka cita. Tapi kalau dia memberi sedikit saja namun dengan sukacita, Tuhan akan berkenan kepada persembahan itu. Jadi sebenarnya bukan tentang masalah gereja memaksa atau tidak, tapi tentang bagaimana kita menyikapi persembahan itu, kita berikan atau tidak. Dan itu berkaitan dengan kesadaran kita akan terima kasih kita kepada Allah. Ya, cuma kalau dipaksa dengan nominal tertentu dari gereja, menurut saya itu salah. Itu tidak baik. Karena firman Tuhan berkata 2 Korintus 9 ayat 7, kamu harus beri dengan kerelaan hati. Kerelaan hati bukan ditentukan, tapi berapapun. Kamu mungkin niat kamu kasih Tuhan 10 juta, saya hanya mampu 20.000. Itu dari hati saya, itu dari hati kamu. Jadi bukan tentang nilai, tapi sukacita yang memberi. Gitu ya. Iya Kak, makasih banyak Kak. Tuhan berkati. Ya. Kamu tidak perlu merasa minder ya dengan semua itu, karena Tuhan tidak melihat uangmu, tapi sukacita hatimu. Gitu. Oke. Iya Kak, terima kasih. Ya. Ya ampun, banyak sekali yang mau naik ini ya. Ada 54 orang. Kalian dari mana saja ini? Bapak-bapak. Kamu tanya. Kamu tanya. Bah, kenapa ketawa-ketawa kau di situ? Entar lagi nanti. Turungin dulu Kak. Malu-malu. Turungin dulu Kak, turungin. Malu. Jangan malu. Saya nggak makan orang kok. Nanti aja biar saya cari dulu. Cari pertanyaan. Aku lupa soalnya. Oke.
Ya, silakan dulu Pak Agapetos, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya. Oke. Scorpio di mute dulu ya. Ya, Bagaimana? selamat malam. Oke, mute dulu sementara. Satu-satu ya Scorpio ya. Bapak Agapetos dulu. Silakan Pak Agapetos. Saya bukan bapak, saya masih muda. Oh, masih muda. Maafkan saya ya. Ya, Yes. saya mau bertanya mengenai poster Tuhan Yesus. Apa itu? Yang sudah viral. Ada orang-orang yang memakai akun palsu untuk menyebarkan tentang poster Tuhan Yesus. Katanya itu di Indonesia muka atau wajah dari Tuhan Yesus beda di Cina, beda dengan di negara-negara lain. Nah, itu juga membuat saya berpikir, kok Tuhan Yesus kok mukanya beda-beda. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu juga secara iman orang awam bisa terganggu imannya sehingga dia bisa pindah keyakinan hanya gara-gara poster. Coba kakak bisa menjelaskan tentang bagaimana tentang poster ini, apakah bisa digabungkan seluruh negara jadi satu poster atau menurut kakak bagaimana? Terima kasih. Oke. Bentar ya. Tentang poster Tuhan Yesus. Sebenarnya perkaranya itu bukan di sana ya, tapi tentang poster Tuhan Yesus itu kan hanya gambaran sebagai bentuk iman kita membayangkan Yesus itu seperti apa, karena memang Yesus itu tokoh historis, dia pernah ada dalam sejarah. Jadi kalau orang Cina membayangkan Yesus seperti orang Cina, orang Afrika lukis dia dengan kulit hitam, kemudian rambut yang keriting, kemudian orang Eropa melihatnya dengan misalnya lukisan Leonardo da Vinci itu melukiskan dia dengan rambut putih, ganteng kali, tampan sekali, itu tidak masalah. Itu tidak pernah menjadi masalah. Karena sebelum itu ada, di dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, ada yang disebut dengan teologi dalam warna, yaitu ikon. Nah, jadi orang-orang dulu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi mereka bisa memahaminya dari gambar. Maka digambarlah Yesus ini. Digambarlah Bunda Maria, digambarlah banyak sekali gambaran. Maka melalui gambaran itu, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu bisa memahami dan memiliki iman. Jadi, kita tidak perlu menyatukan gambar mana gambar yang benar, no. Karena makna, meaning dari gambar itu yang paling penting. Kalau kita melukis Yesus dengan orang Cina, kalau orang Cina bisa beriman kepada Yesus, oleh karena Yesus seperti orang Cina, tidak masalah. Yang penting keselamatan dan pewartaan mengenai Kristus yang didapatkan dari gambar itu tersampaikan dengan baik. Jadi saya pikir itu tidak terlalu substansial atau esensial mengenai wajah Yesus mana yang benar. Itu selalu digunakan oleh orang-orang sebelah untuk menyerang Yesus. Di mana muka Yesus banyak sekali. Kita tidak peduli dengan itu. Karena yang penting itu adalah gambar itu teologi di dalam warna. Melalui gambar kita bisa tahu bahwa ada satu orang yang bernama Kristus pernah hadir di dalam sejarah. Jadi kita nggak perlu menyatu-nyatukan itu, Pak. Itu adalah bagaimana setiap orang mengekspresikan imannya. Iya, terima kasih. Jadi gini, kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya asal NTT. Nah, di NTT di salah satu daerah, terkhususnya di Soe, kota Soe. Nah, itu salah satu desa. Itu di sana orang-orang di sana orang-orang awam, istilahnya mereka juga sudah percaya Kristus, tetapi untuk mengalami lebih dalam masih minim sekali. Jadi ketika orang-orang luar, orang-orang sebelah mereka masuk, mereka bisa memakai cara itu. Nah, ini yang muncul pertanyaan bagi saya, sehingga saya bertanya, apakah bisa jadi satu? Tetapi tadi sudah menjelaskan secara detail, ya saya sudah paham. Terima kasih. Saya juga penginjil juga, jadi saya ingin tahu kebenarannya. Tapi terima kasih untuk penjelasannya.
Salam dari NTT Kupang. Saya posisi di Kota Kupang. Terima kasih Kak Elia. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, Tuhan berkati ya Pak ya. Shalom, semangat menginjil. Ingat upahmu besar di sorga. Selamat bertemu di dalam Amin. kerajaan. Saya Amin. akan tepukan nanti. Bapak Agapetos yang pernah ketemu di live saya akan bilang begitu. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, silakan Bapak Stephen Mbak Abadu. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, silakan. Saya mau bertanya Kak mengenai bahasa roh. Nah, saya tahu bahasa roh itu dapat dimengerti dengan orang lain. Nah, di gereja karismatik itu semua orang itu bisa berbahasa roh. Ya. Menurut Kak Eli bagaimana Kak? Ya, bahasa roh itu ada 2 jenis ya Pak ya, Tante ya. Ada bahasa roh itu yang memang glossolalia, ada memang bahasa roh itu yang senolalia. Ya, senolalia itu adalah bahasa asing. Oke, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glosa, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu bahasa roh. Tapi ada juga sinolalia. Ya, misalnya di dalam Kisah 2 ayat 4-11 dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau ada bahasa roh yang tidak dimengerti, itu Alkitabiah. Kalau ada bahasa roh yang bisa dimengerti, itu Alkitabiah juga. Gitu loh. Jadi bahasa roh itu ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, kamu menangis. Betapa sakitnya hidup ini Tuhan. Hidup ini begitu menderita. Kamu menangis, kamu tidak bisa berkata-kata. Kamu sedang berbahasa roh. Karena hanya Tuhan dan rohmu yang tahu apa arti dari air matamu itu. Tidak kamu ucapkan, tapi Tuhan tahu itu bahasa roh. Ketika kamu bersedih, di dalam doa kamu tidak sanggup berkata-kata, itu bahasa roh. Tidak ada yang mengerti itu, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi ada juga ungkapan di dalam hati keluar menjadi vokal-vokal yang tidak jelas. Di dalam pertemuan ibadahmu secara pribadi, itu bahasa roh. Ada orang Indonesia, dia mendapat karunia Tuhan, kemudian dia bisa berbahasa Cina tanpa belajar bahasa Cina. Itu karya Roh Kudus. Sama seperti ada pendeta namanya pendeta Stephen Tong. Ketika dia menginjili orang Rusia di dalam penjara, pada saat itu ada penjarahan dari orang Rusia. Dia tidak mengerti bahasa Rusia, tapi ketika dia khotbah dia menggunakan bahasa Inggris, tapi orang yang mendengar dia itu berbahasa Rusia. Itu karya Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Kita tidak boleh menyalahkan orang berbahasa roh, tapi penggunaannya harus tepat. Jangan digunakan dalam pertemuan ibadah beramai-ramai kalau tidak ada yang menafsirkannya. Karena bahasa roh yang tidak dimengerti, gunakanlah itu secara pribadi dengan Allah. Kalau yang bisa dimengerti dalam pengertian senolalia atau bahasa asing, kiranya ada orang yang menerjemahkan atau menafsirkannya. Agar apa? Jemaat itu dibangun. Karena tujuan bahasa roh adalah membangun diri sendiri dan membangun jemaat. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau ia berkata-kata dalam bahasa roh, dan itu harus membangun jemaat. Tapi kalau dia berkata dalam bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, ia membangun dirinya sendiri. Bahasa roh itu tidak salah, dan saya yakin bahasa roh masih ada sampai sekarang. Kenapa? Roh Kudus masih bekerja. Kristus belum datang. Jadi jangan kita terlalu cepat menghakimi saudara-saudara kita yang berbahasa roh. Kamu sesat. Jangan katakan begitu. Kamu ini jangan katakan begitu. Karena kehidupan iman mereka hanya mereka yang tahu. Yang penting jangan orang lain menjadi tersandung karena dia. Makanya bahasa roh yang tidak dapat dimengerti jangan gunakan dalam pertemuan jemaat.
Tapi sebaiknya dalam kehidupan ibadah seperti saya sekarang sedang di kamar saya. Kalau saya mau berdoa di dalam bahasa yang tidak saya mengerti, ya nggak apa-apa. Karena saya membangun diri saya sendiri. Tapi saya nggak guna